Ya, balik lagi di podcast seputar sastra. Anjay, sasa. Sewa. Oh, sewa. Seputar mahasiswa. Mahasiswa, bukan Bisa, sasa. bisa sewasa juga. Apa? Seputar mahasiswa sastra. Asik. Perkenalkan nama gua Denny Maldini, bisa dipanggil juga Dema. Anjay. Lu dong, kenalin dulu Nama dong. gua dari Valdi, biasa dipanggil nengok gua. Dipanggil Tuhan. Belum saatnya. Innalillahi dong. Ya Oke. dia lah. Ini lu saat ini kuliah, Bang? Kuliah. Kuliah? Heeh. Boleh tuh. Di mana lu kuliahnya, ngambil jurusan apa, semester berapa? Piu. Bapak emak lu siapa? Enggak, itu enggak usah, adik itu lu enggak usah. siapa? Itu enggak usah. Oh ya, enggak usah. Ya, gua kuliah di Unpam, ngambil jurusan sastra Indonesia lah. Gitu. Oh, Semester 6. semester 6. Wih, semester 6 ya? Masih muda lah, masih muda. Tai. Wih. Santai aja. Masih muda, udah semester danger itu. Iya. Tapi kan masih banyak yang semester Ngomong-ngomong, lebih tinggi ya. ngomong-ngomong aneh juga semester 6 nih, Bang. Iya. Kita satu kampus kayaknya. Kayaknya satu kampus ya. Tapi gua kayaknya sering ngeliat lu. Gua nggak pernah ngeliat lu nih. Oh iya, berarti lu terkenal nih. Enggak. Gua ngeliat lu kok, Oke. ngeliat lu kok, Bang. Iya, Bang. Sorry, Bang. Nih, kan lu udah semester 6 nih ya. Ya, Di Unpam ngambil sastra Indonesia. betul. Tuh lu awalnya gimana tuh bisa tertarik sama sastra Indonesia? Awalnya Iya. sebenarnya ngeliat orang sih masuk sastra Indonesia, terus pemantik lah, jadi pemantik. Akhirnya iya. gua ngambil sastra. Karena mungkin cocok juga kali sama gua. Benar-benar. Tapi itu nggak ada paksaan atau apa gitu kan, emang kemauan lu sendiri gitu ya? Ya, sebenarnya agak sedikit terpaksa karena gua masuk Hmm. kuliah juga karena nggak dapat kerja selama setahun lah gitu ya. Gap year. Gap year. Apalah. Dan Bagus bosan gitu akhirnya nyari kegiatan kuliah. Bener. Udah menit cok, terus cok, udah menit. Iya, gitu aja. Sorry. Ya. Terus sebelum lu masuk sastra nih, Ah, tuh lu ada niatan mau masuk jurusan lain nggak? Maksud gua kayak pas lu lagi daftar nih, lu ngelirik jurusan lain gitu? enggak sih, emang kalau pas udah lagi depan formulir mah udah mikir Iya. sastra aja dah. Sastra aja gitu? Iya. Oke, gua boleh sedikit cerita gak? Apa? Boleh. Boleh nih. Boleh banget. Pas masuk di awal, pas ngisi formulir, Ah, gue di rumah ngisi teknik informatika tuh. Teknik informatika nih, Iya. sama temen gue, Ah. anak teknik informatika juga pada saat itu di semester 2. Semester 2. Ya kan? lu gocek. Enggak, gue udah pede banget di rumah kan. Ah, gue anak teknik nih kata gue kan. Ah, Pas sampai di sana gue ditanya sama dia, lu yakin masuk teknik lu? Gue bener-bener kayak bukan diteken ya, kayak disadarkan secara nggak langsung sama dia. ah, Kayak lu ada basic komputer, nggak ada basic apa, dilihat emang dari background gue kan, gue lulusan SMA ya, Iya. yang mana jurusannya tuh IPS ya kan. ah. Kayak dia tuh ngeliat gue, bener sih, dia bukan ngerendahin atau apa, dia tuh cuma takut kayak gue berhenti di tengah jalan. Tuh gue setuju, Ah. takut berhenti di tengah jalan soalnya temen dia ada yang kayak gitu. Akhirnya langsung gue coret deh depan ini apa sih, Depan orangnya. depan orangnya. Ah. Kayak kak sebentar kayak saya ada yang mau perbaiki, gue coret teknik, Ah. gue milih sastra men. Bisa. Terus di situ gue kayak melihat, wah ada masa depan gue di sastra. Asik. Ayo kan, Asik, masa depan. masa depan gue ya kan, Visioner nih. masa depan nih ya Iya. kan, masa depan bukan masa belakang. Bisa. Terus kayak langsung lah gue yakin kan masuk sastra. Ya kan gue orangnya suka ngayal juga nih tengah malam. Ah, Itu jadi pemantik gue juga tuh. Wah curiga nih. tadi apa? Curiga deh. Mau hayal malam. Kagak, menghayal Oh. untuk ngebikin ngerangkai kata-kata berpuisi, ya kan? Oh iya, bisa. Soalnya kan bisa. lu pemantik lu dari apa? Ngelihat dari kakak lu ya, Iya. ya kan? Kayak Ah. itu kayak, terus juga lu kan gap year juga setahun. Iya. Gue juga sama deh. Ah, Gue nggak apa nih cerita ya, Enjoy. seri-seri Enjoy. gitu ya. santai aja. Gue juga sama, gue lulus sekolah tuh 2021. Lu Oh, berarti 2000. sangkatan sama. Sama, sangkatan. Sama. Kita sangkatan berarti men. Seangkatan 2021 sama-sama IPS. Tuh, IPS itu buat lu yang masih sekolah nih, bingung mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa, apalagi lu sekarang SMA, jurusan IPS, pasti lu lagi bingung-bingung nih. Apalagi kayak sekarang lagi gap year kan setahun, cocok banget nih masuk Unpam. promosi. Promosi dulu Promosi. dikit, nggak apa. Bisa buat kakak. Udah gitu murah ya kan, satu semester kurang lebih cuma 2 jutaan. Iya. Ambil sastra aja, nanti ke kita orang nih keren ya kan. Iya. Apalagi nih podcast pakai sarung tuh.
Yang satu celana pendek, sopan gak gitu? Gak apa-apa, ini biar aja ala-ala. Lanjut. Lanjut. Balik ke laptop. Udah, tadi kan udah bertanya seputar sastra gitu. Nah, seiring berjalannya waktu nih, sekarang kan udah semester 6. Menurut tuh awal mula lu kayak udah mulai serius maksud gua emang dari awal kan pasti serius kuliah. Ya. Maksud gua kayak enggak yang di semester 1. Semester 1 kan lu pasti kayak masih easy nih, masih ya, gampang, masih ya. bisa nongkrong sana sini ya kan. Nah, yang lu rasain itu pas kapan sih, di semester berapa lu mikir lu ngerasa kayak bahwa saatnya gua udah bukan waktunya main-main lagi nih, kayak untuk waktu serius. Semester 3 sih awal Semester mulanya 3 tuh. ya kayak serius. Cuman yang bener-bener ngepres buat gua lebih serius lagi itu semester 4. Semester 4. Ya. Boleh. Kenapa tuh kalau boleh tahu, dari tugasnya kah apakah? Ya tugasnya. Tugasnya ya. Ya kan gua kan sastra di Unpam sendiri kan dipisah-pisah, lu tau lah. Ada yang sastra dan linguistik kan. Iya. Nah, penjurusan. Itu Ya. Penjurusan udah pas di semester 5 dong. 5 harusnya. Iya. Tapi kan maksudnya udah mulai difokusin nih di 4 nih. 4 akhir ya. Iya, 4 akhir tuh udah mulai difokusin. Bener. Jadi pemantik lah intinya. Biar lebih serius lagi. Oke. Terus kayak ada gak sih selama lu hidup ini nih? Asik. Ini sedikit Sama serius hidup aja. ya. Ini sedikit serius nggak apa-apa ya? Boleh. Ada gak sih yang ngerubah di hidup lu, apa cara lu gaya hidup kah? Maksud gua kayak kebiasaan lu hidup ini sebelum lu kuliah masuk sastra sama lu sehabis masuk sastra, ada gak yang berubah di diri lu? Cara lu nggak langsung kayak, iya nih gua beda sama yang dulu. Gua pernah ngeliatin diri gua sendiri sih, jadi nggak pernah ngeliatin. Susah ya. Susah. Apa lu pernah kayak sadar? Maksud gua kayak dulu kan lu kayak nggak pernah, bukan nggak pernah ya, mungkin jarang bikin puisi atau apa sebelum masuk sastra kan. Mungkin itu sih. Ya, maksud gua kayak enak nih, kayak ngayal dapat kata, ngerancang kata, dapat puisi. Iya. Ya kan? Oke. Mungkin lebih jadi keharusan aja sih bikin puisi dan segala macamnya. Wajib ya sih. Bukan wajib, maksudnya ya sunahnya sastra tuh. Ya. Puisi. Masa iya anak sastra nggak bikin apa-apa gitu kan. Minimal puisi sih ya. Iya, minimal puisi lah. Oke. Nah, gue boleh gak sih kayak nanya-nanya lebih dalam lagi nih? Boleh. Apa namanya, kayak lu kan udah mau akhir nih Ya. Sekarang berarti sebenarnya lagi mau nyusun proposal dong. Proposal Ya kan ya. Gue boleh tahu gak sedikit aja nih Apa deh? proposal lu kayak membahas apa sih? Di proposal gue tuh ngebahas tentang refleksi sosial dalam albumnya Hits Kids. Hits Kids itu album dari si Festivalis. Itu lagu gitu. Lagu. Oke, aku kurang tahu lagi. Jadi Ya, nggak bisa nanya lebih dalam, udah pokoknya itulah ya. Ya, itu. Jadi Oke. dalam liriknya tuh banyak Heeh. yang ngebahas tentang masyarakat sosial lah. Ya. Nah, itu ada pengaruhnya nggak bagi masyarakat luar? Pengaruh sih tergantung siapa pendengarnya ya. Oh iya. Kalau musik kan. Heeh. Jadi nggak bisa secara menyeluruh lah. Boleh. Nah, terus kayak selama di kuliah di jurusan sastra Indonesia ini, Nah, ada gak tantangan terbesar lu menjadi mahasiswa sastra selama lu berkuliah di semester dari awal 1 sampai ke 6 ini? Apa udah nemuin tantangan terbesar lo? tantangan terbesar cuma males doang. Bener, itu Bener. musuhnya tuh ya? Itu malesnya, iya. Nggak ada obatnya? Nggak ada obatnya. Obatnya Ada cuma sih. diri sendiri doang. Iya. Kayak penggerak aja gitu ya? Iya, harus punya pemicu aja. Bener. Soalnya gue pernah tuh ngerasain. Ya. Dia juga kayak tahu nih. Iya, tahu. Ada lah, gue nggak usah sebut semester berapanya. Iya. Itu gue bener-bener kayak, gue merasa kayak titik terendah, anjir, Yes. titik terendah alay banget. Tapi bener deh, itu gue ngerasa kayak gak apa curhat-curhat dikit ya. Curhat dikit. Itu gue ngerasa kayak kehilangan jati diri gue sebagai mahasiswa sastra nih. Gue jarang masuk, Iya. banyak matkul yang ngulang. Ini Ya. jadi contoh ya, teman-teman. Gak Ya, boleh. Cerita aja. Paling sih lu semua yang kuliah pasti ya pernah lah ngerasain ini, Ya. tapi nggak, ya ada yang nggak separah gue juga. Mungkin ada yang lebih parah. Mungkin ada yang lebih parah, Mungkin ada. mungkin. Soalnya pas gua masuk di semester 6, tapi ini ada nih salah satu teman gua, gak usah gue sebut namanya. Iya kan, gua pas masuk semester 6 gue tuh udah mulai sekelas sama dia di semester 5 karena
penjurusan disatuin Ya. kan, linguistik, sastra. sastra. Nah kebetulan gue satu kelas sama dia, gue ngobrol lah sama dia kalau bahwa gue adalah satu semester yang gue banyak ngulangnya, lagi males-malesnya, dan ternyata dia juga sama apa yang gue rasain. Dia juga di semester ada lah gitu. Ya. Gue ngerasa di situ kayak wah gue nggak sendiri, tapi gue tapi gue bodoh kalau gue ngerasa itu aman, padahal nggak aman banget men. Ya, Dan gue aman sih. nyesel belakangan Karena harus ngulang ya. ngulang. Lo ada gak matkul yang ngulang? Alhamdulillahnya nggak ada. Alhamdulillah. Justru gue makin naik semester kayak makin semangat dah. Iya. Bukan semangatin kayak masuk terus kayak. Ya bagus. Ya bagus. sih gitu. Nah, ada gak sih event terbesar di sastra ini di jurusan lo? Oh, event yang pernah gue ikutin. Yang pernah lo ikutin? Beberapa sih ada sih ya, kayak ya Drawata itu yang belum tahu Drawata itu apa sih namanya, pentas teater lah, Iya. dan itu dia adain setiap tahunnya, harusnya di setiap tahunnya di tiap angkatannya. Benar. Jadi itu kayak sebuah Acara peringatan akbar lah. acara akbar Iya. gitu ya, kayak lebaran anak Anak sastra, sastra, gitu. iya. Yang didukung oleh langsung dosen. Dosen, Kapolri juga dukung ya. insya Allah dukung. Iya. Oke, nggak usah panjang lebar, gue langsung aja ke intinya. Kayak Ya, santai Sabar. santai. gue nervous nih, ada sel di samping gue. Wah, mau seleb. Jauh. Nih sebenarnya ini pertanyaannya agak apa ya, kayak mungkin yang tersindir, yang mendukung gua. Ya. Mungkin ini pertanyaan bagi orang yang menyebelah matakan jurusan sastra. Soalnya ada di salah satu, ya bisa di lingkungan gua deh, sastra itu disepelekan, kayak dipandang sebelah mata. Gimana sih tanggapan lu sama orang-orang yang kayak gitu? Kayak sebentar, kayak sastra tuh nggak bisa apa-apa selain jadi guru, selain jadi bahan pengajar. Ya. Itu nggak cuma di lingkungan lu doang sih, kayaknya setiap anak sastra di lingkungannya kayak gitu semua dah. Itu Nanya, pasti kenapa banget. harus sastra? Iya. Ya, kan bisa bahasa gitu ya. Iya, lu udah belajar bahasa Indonesia udah bisa, kenapa lu ngambil itu lagi gitu? Sebenarnya karena mereka belum ngerasain aja sih. Bener. Harusnya ngerasain dulu. Sebenarnya sastra itu bisa kemana-mana kok. Apalagi sastra kan diharuskan untuk membaca. Penting banget itu. Membaca. Jadi maksa kita buat punya wawasan lebih luas lah. Jadi nggak cuma harus jadi pengajar atau apa. Wah, Indonesia nih darurat membaca deh. Darurat membaca. Gua kadang suka kesel banget sama orang yang ngasih apalah gitu ya, kayak postingan atau apa, kayak dia nanya postingan itu padahal tuh udah tertera di bacaannya itu loh. Ya. Kayak baca anjir, baca. Kayak lu udah nanya tapi belum baca, akhirnya dia kayak, Cuma itu dong ya. oke, gak usah panjang lebar dah, segitu aja ya podcast gua kali ini di sewa seputar mahasiswa. Ya. Mungkin kalau ini rame bakalan ada part selanjutnya. Selanjutnya. Gue banyak terima kasih pada tuan rumah karena sudah menyediakan tempat yang sangat begitu spektakuler mewahnya. Kalian tuan rumah ya? Ya tuh aja. Lu punya konten nih. Enggak, maksud gue yang menyediakan tempat Oh, ini iya, adalah iya. seekor teman gue. Oke. Seekor, bahasnya seekor ya. Dan ada Apriansyah yang untuk memakai alat device ini Asik. untuk merekam, dan terima kasih juga nih Terima kasih. kepada Terima kasih, Dede terima kasih. Sulaiman yang sudah hadir ke dalam podcast ini. Gue sangat terharu. Oke, see you next time bro. Oke, nice. 13 menit cuk.